semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Lama ya, sudah nggak bersua ya. Jadi memang karena aktivitas saya jarang sekali membuat konten. Tapi kali ini insya Allah kita akan lebih aktif lagi untuk membuat konten. Makanya jangan lupa di subscribe biar mendapatkan banyak manfaat dari Dunia Bidan. Untuk kali ini saya akan membahas tentang KB 3 bulan. Iya, KB 3 bulan itu isinya adalah ada yang dua ya, ada yang combine antara estrogen dan progesteron, dan ada juga yang progesteron saja. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih dengan suntik KB yang 3 bulan yang hanya isinya dengan progesteron saja. Suntik KB, apalagi yang 3 bulan ya, itu banyak sekali diminati oleh ibu-ibu muda. Karena apa? Ya, dianggap simple ya, 3 bulan sekali, nggak harus setiap hari minum pil KB atau tiap bulan harus suntik KB. Dan ini dianggap sebagai suatu tidak terlalu menakutkan, karena mungkin kalau pakai KB yang sifatnya hormonal dan itu harus dipasang seperti implan, itu mereka ada yang beberapa orang yang takut gitu ya. Jadi ini aku akan membahas tentang bagaimana sih suntik KB yang 3 bulan yang isinya progesteron. Dalam permenstruasian ya, progesteron itu tugasnya adalah untuk mengelupas. Jadi ketika estrogen meningkat itu terjadi penebalan. Ketika sudah menebal dan tidak terjadi yang namanya pembuahan, maka akan terjadi yang namanya pengelupasan pada dinding rahim, dan ini akan terjadi yang namanya menstruasi. Bagaimana kalau kondisi ini pada ibu yang sedang menggunakan hormon progesteron? Ya, hormon progesteron ini dia bisa menekan yang namanya ovulasi sehingga tidak terjadi ovulasi ya. Itu dari sisi ovulasinya. Jadi dia cara kerjanya dia menekan ovulasi sehingga tidak terjadi sampai terjadi ovulasi. Jika terjadi ovulasi kan bisa terjadi kehamilan. Nah, ini dibikin sel telur itu kecil-kecil terus gitu, sehingga tidak bisa terjadi yang namanya ovulasi, dan secara otomatis tidak ada pembuahan dong kalau terjadi yang namanya sel telur itu menjadi kecil-kecil. Berikutnya lagi membuat kondisi rahim ya, kondisi rahim menjadi tidak bisa untuk dilakukan nidasi ya. Jadi dia ya, bisa dibilang tipis lah ya, walaupun jangan dibayangkan tipis gitu, menipiskan enggak, tapi tidak terjadi penebalan sehingga tetap dalam kondisi tipis. Berikutnya lagi dia juga membuat lendir ya. Dari progesteron ini buat lendir sehingga lendir itu menghambat lajunya yang namanya sperma. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana sih efek samping dari suntik KB yang 3 bulan. Nah, namanya aja sifatnya hormonal. Kalau bunda itu pakai KB yang sifatnya hormonal, maka bisa membuat sistem reproduksi atau sistem menstruasinya jadi berubah gitu. Jadi nggak bisa seperti dulu yang tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ini selalu ada perubahan, baik itu menstruasinya jadi sedikit-sedikit, jadi antaranya ya, menstruasinya jadi sedikit-sedikit, menstruasinya jadi lebih banyak, bisa jadi nggak menstruasi sama sekali karena memang mengandung progesteron. Apakah kalau menstruasinya itu sedikit-sedikit dan lama itu berbahaya? Enggak juga sih bunda ya, karena memang ini dampak atau efek samping dari yang namanya progesteron tersebut ya. Jadi kadang nggak menstruasi, kadang menstruasi sedikit-sedikit tapi lama, kadang juga ada yang menstruasinya lebih banyak gitu. Tapi bunda, kalau menstruasi itu banyak banget ya, menstruasinya banyak banget, itu sebaiknya bunda periksa, karena menstruasi yang banyak banget itu bisa menyebabkan anemia, dan anemia ini berbahaya untuk bunda kalau terus menerus, karena harus segera diatasi anemia ini. Berikutnya lagi, ini bisa menyebabkan kegemukan ya, tidak dipungkiri ya, banyak orang yang mengeluhkan kenaikan berat badan. Dan ini biasanya kenaikannya itu tidak signifikan. Nah, bagaimana sih ngatasinya? Ngatasinya ya harus dilepas gitu untuk kontrasepsi yang progesteron ini, atau bunda harus ganti cara ya supaya tidak terus menerus, karena ini tergantung juga sama kondisi tubuh bunda.
berikutnya lagi juga bisa menimbulkan mual muntah ya. Kadang beberapa orang bisa terjadi mual muntah. Juga bisa terjadi yang namanya pusing. Ya, karena memang sifatnya adalah hormonal. Juga bisa menimbulkan pada dampak kulit, ada beberapa orang, ini nggak banyak ya, nggak banyak, tapi bisa menimbulkan dampak pada kulit itu menjadi lebih gelap, sensasinya lebih gelap gitu ya. Jadi kalau memang ini sangat mengganggu, ya diganti aja, ganti yang non hormonal. Nah, ini yang jarang dibahas oleh para ini ya, maksudnya jarang dibahas untuk suntik KB, padahal ini juga sering dialami oleh ibu-ibu yang menggunakan suntik KB yang 3 bulan, yaitu menurunnya libido. Jadi libidonya itu jadi menurun, sehingga apa, gairah seksualnya itu jadi turun banget, sampai nggak ada gairah sama sekali lah ya. Jadi kayak apa ya, namanya juga libido menurun ya. Ini bukan karena diada-ada, ini memang karena kondisi ibu ya yang mendapatkan hormon progesteron, dan ini memang bisa menekan yang namanya libido, sehingga libidonya menjadi turun, tidak ada gairah sama sekali. Kalau memang ini dirasa sangat mengganggu ya, ada beberapa orang yang udah biasa, biarin lah, nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa orang itu yang menganggap hal ini, aduh ini mengganggu banget ya, jadi aku jadi nggak ada gairah ketika melakukan hubungan seksual. Ya Pak Su ngajakin juga, aduh gimana, kayak ogah-ogahan deh. Nah, kalau memang ada seperti itu, karena hal ini juga bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga ya, ini sebaiknya diganti saja Bunda. Berikutnya lagi, bagi Bunda yang sudah tekanan darahnya udah memperlihatkan atau menunjukkan tekanan darahnya itu mulai meningkat, itu sebaiknya diganti ya, karena efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan darah juga. Beberapa orang itu ada yang mengeluhkan adanya mood swing, jadi kondisi emosinya tidak stabil ya, kadang marah, pengen cepet marah, pengen ini ya cepet-cepet berubah untuk kondisi psikologisnya, pengen marah, senang, marah, senang, itu batasannya sangat tipis, itu bisa jadi seperti itu. Gimana? Sudah jelas atau masih bingung? Kalau masih bingung, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi lagi. Jangan lupa untuk di like jika Anda menyukai tentang konten ini, dan jangan lupa juga banyak orang yang membutuhkan, maka share ke beberapa teman yang sangat membutuhkan. Boleh juga kok di-share di media sosial Bunda. Nah, ini tadi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia